Lo pernah mikir nggak kenapa pabrikan Kawasaki tuh nggak pernah ikut-ikutan jual motor matic? Masa iya pabrikan segede itu kalah sama pabrikan lokal? Atau jangan-jangan emang mereka nih nggak bisa bikin matic? Jadi gini, banyak orang tuh nganggep Kawasaki tuh bukan ranahnya motor matic. Katanya terlalu maco lah, terlalu jantan lah. Padahal ya Kawasaki tuh udah punya matic dari zaman dulu. Lo tahu nggak? Dari tahun 2000-an mereka udah ngeluarin tuh yang namanya Epsilon 150, Epsilon 250, terus ada juga Kawasaki Curve, sampai yang lebih baru kayak J125 dan J300. Tapi nih ya, ada satu fakta menarik. Itu semua matic bukan bikinan asli Kawasaki. Jadi maticnya itu hasil kerjasama alias rebadge dari Suzuki sama Kymco. Kawasaki cuman kayak ganti baju doang. Motornya tetap buatan orang lain, tapi dipakein logo geng ijo. Ya, branding lah ya. Mau tahu gimana kelanjutan ceritanya? Yo, kita bacotin. Lo pasti mikir, lah kalau udah ada, kenapa kagak dijual di Indonesia? Jawabannya simple bro, mahal dan politik. Iyalah dua hal yang sering nyebelin di hidup ini. Pertama soal harga, kayak misalnya nih, si J300 itu motor udah di atas 250 cc, artinya kena pajak barang mewah. Dan kalau udah masuk pajak barang mewah, harganya bisa tembus 100 juta lebih. Lah emang siapa yang mau beli Matic harga segitu? Bakal dibandingin terus sama X-Max Modif, Forza, sampai Aerox bore up 300 cc. Di Indonesia tuh, tim mending itu lebih galak daripada netizen Twitter pas drakor kesukaan mereka dihina. Yang kedua, yaitu tadi politik dagang. J125 misalnya, itu motor aslinya Kymco Downtown 125 dan lu tahu sendiri, Kymco juga jualan Matic langsung di Indonesia. Masa iya mereka ngizinin Kawasaki masukin Matic yang samaan kayak mereka? Bayangin aja, lo yang capek-capek masak mie instan, temen lo yang makan dan ngaku itu resep dia. Kayak gimana tuh rasanya? Makanya walaupun Kawasaki bisa jualan Matic di Eropa, karena di sana nama Kymco masih kurang. Jadi nggak masalah. Tapi di Indo, wah bisa panas tuh hubungan mereka. Seandainya mereka mau maksa nih, bawa J125 ke Indo, jalurnya tuh ribet, harus lewat Taiwan, ke Eropa baru masuk Indo. Muter-muter banget kan, kayak orang yang lagi cari mantan waktu baru gajian. Alhasil harga bisa lebih mahal dari Ninja Jet X25R. Padahal itu motor sport 4 silinder, balapan able. Ini Matic doang cuy. Terus kenapa nggak bikin sendiri? Nah ini pertanyaan bagus. Kenapa sih Kawasaki nggak bikin aja Matic sendiri? Kan jadi bebas tuh, nggak bergantung sama Kymco atau Suzuki lagi. Jawabannya gua dapet langsung dari orang dalam Kawasaki, namanya Tsuyoshi Shibata, kepala produk planning mereka. Dia bilang, kami nggak punya keahlian di segmen skutik. Bikin dari nol tuh mahal banget, dan kerjasama sama Kymco itu jauh lebih hemat. Dan ternyata emang bener bro, bikin pabrik skutik tuh bisa makan sampai triliunan rupiah. Contohnya aja, Honda butuh 3,3 triliun buat bikin plan barunya. Dan lo harus ingat, Kawasaki tuh bukan cuma bikin motor, mereka juga bikin kereta, kapal, pesawat, monorel. Divisi motor mereka tuh cuman bagian kecil doang dari kerajaan besar Kawasaki. Terus masih ada harapan gak nih? Yang gue denger sih ada kabar baik. Akhir 2021 kemarin, divisi motor Kawasaki resmi pisah dari KHI, induk besarnya. Artinya mereka sekarang bisa lebih bebas bikin keputusan, termasuk soal bikin skutik sendiri. Dan karena tren ke depan bakal banyak ke arah motor listrik, bukan gak mungkin Kawasaki bakal masuk lewat jalur situ. Mau bikin skuter listrik bisa, mau lanjut kerja sama Kymco masih sangat mungkin. Apalagi Kymco makin keren nih sekarang. Ada AK550, CV3 sampai KRV 180 yang desainnya dan fiturnya udah nggak main-main. Jadi intinya Kawasaki tuh bukan nggak bisa bikin Matic, tapi mereka milih buat nggak main di segmen itu dulu. Karena mahal, ribet, dan ya nggak prioritas. Tapi ke depan bisa aja berubah. Makanya bro, kalau lo suka ngobrolin motor dari sisi yang beda, yang santai tapi tetap berisi, langsung aja tekan tombol subscribe biar gak ketinggalan cerita-cerita gokil lainnya dari dunia permotoran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa share ke temen lo yang user Ninja 250 tapi pakai velg jari-jari ban 200. Bye.